mekanik linknya udah nggak bisa diragukan lagi ya, udah nggak bisa di underestimate lagi. Dia benar-benar tahu banget playstyle dari penggunaan link yang akan coba untuk di first pick, atau ternyata mereka bakal coba untuk secure Thomas yang berarti bilang ya, yang berkali-kali digunakan oleh Violet, bahkan sempat digunakan juga oleh Caramel sebagai jungler di regular season lalu Leon. Yap, exactly. Thomas and friend. Tamus ya, Tamus dan juga Akai yang kali ini mereka amankan terlebih dahulu. Akai meskipun udah di press ya dari segi cooldown-nya atau ditambahin lagi, tapi ternyata masih cukup efektif sih kalau ngeliat dari babak group stage. Dan 2 hero tebel udah diamanin, berarti dari geng Kapak Basreng kali ini yang bakal menentukan juga hero seperti apa yang mereka bawa. Kalau ngomongin marksman kayaknya masih ada Kari, cukup enak juga dengan true damage yang begitu besarnya, atau Beatrix, Popol Kupa masih jadi pilihan juga dengan efek stun untuk Popol Kupa sendiri. Ya, Popolain Kupa ini juga benar-benar lagi hype juga ya sama Ladies, tapi masih belum jadi prioritas pick dari Costling. Akankah jatuh ke tangan Cincau untuk bermain secara objektif, atau mereka coba untuk secure ternyata ke arah Atlas dan juga Pakito yang bakal mereka secure lebih dahulu. Ini masih flex positioning untuk Pakito ya, karena Pakito sendiri masih bisa ada di area EXP lane dan bisa kemungkinan juga untuk dijadikan jungler oleh Sky di area leading phase game kita yang pertama nanti, Nevin. Iya, berarti tapi dengan adanya Atlas, Valentine-nya harusnya kemungkinan besar bakal ada di area mid. Nanti tinggal Pakitonya aja yang masih cukup fleksibel. Dan di Postlings, hero mereka selanjutnya ini Tamus, XP, Akai, Romer ya kayaknya. Tapi 2 hero ini juga bisa jadi jungler sebenarnya. Tapi kalau ngeliat Caramel yang bermain, kayaknya better untuk ngambil ke arah Assassin sih. Mengingat kemampuannya, dan yes bener aja Link yang kali ini langsung diamankan oleh seorang Caramel. Wow, ini yang mengukuhkan kalau 2 hero yang mereka secure di awal itu nggak dijadikan jungler, kemungkinan Romer dan juga EXP lane ya antara Akai dan juga Tamus ini. Tapi kita akan lihat tentunya dari fase banning selanjutnya di mana EVOS Lynx mereka akan coba untuk menutup hero yang belum ada dari geng Kapak Basreng, itu adalah God Lane. Mereka bisa target baiting karya God Lane dari geng Kapak. Kayak mungkin tadi ya yang hero yang sempat digunakan oleh Cincau, Melissa yang bakal mereka coba tutup, atau bahkan Popolain Kupa terlebih dahulu yang bakal coba untuk mereka tutup agar tidak digunakan oleh Cincau di game kita yang pertama kali ini. Yes, dan ya kalau misalnya ada atas sana dan mereka udah ngambil ke arah Akai, berarti nggak bakal ada Diki dari segi bending untuk gap Kapak Basreng, sementara udah ada Brody. Mereka bakal fokus ke arah marksman sih sepertinya, karena 2 tim ini belum mengamankan ke area marksman-nya. Geng Kapak yang masih begitu fleksibel dengan adanya seorang Pakito, tapi marksman yang masih menjadi prioritas utama mereka. Oh, Lunox. Ternyata karena dari EVOS-nya juga belum ngamanin ke area mid lane ya. Oh ya, dan kita tahu juga Lunox penetrasinya tinggi banget ya di area late game. Untuk secure ke area Lord itu bakal cepet banget kalau ada Lunox, dan hero-hero drop lead dari geng Kapak Basreng benar-benar terancam apabila ada Lunox di tangan EVOS Lynx. That's why mereka coba untuk tutup ke area hero tersebut, tapi 1 hero terakhir dari EVOS Lynx mereka akan menargetkan baiting ke area marksman kan, mengingat dua-duanya sama-sama belum punya marksman, atau ternyata mereka coba untuk prefer menutup ke arah hero EXP lane terlebih dahulu untuk tidak digunakan oleh cewek di game kita, di game kita yang pertama kali ini. Dan Beatrix jadi pilihan mereka berikutnya, berarti 2 marksman di eliminasi, bahkan 3 ya kalau kita ngomongin bersama seorang One untuk EVOS Lynx, yang pastinya akan sangat amat mempersempit pilihan mereka juga sebenarnya. Popol Kupa menjadi pilihan selanjutnya, berarti masih ada Cloud, Clean untuk early game yang kuat banget juga. Kalau misalnya ngomongin ke arah seorang Clean, Kari bisa jadi pilihan juga untuk EVOS Lynx. Digunakan oleh Cincau, karena kita tahu juga penggunaan kimianya Cincau juga nggak bisa diragukan lagi. Ini masih banyak kemungkinan yang untuk digunakan oleh dari Cincau untuk yang Kapak Basreng, juga EVOS Lynx seperti yang Nevin bilang, Cloud masih terbuka, Carry juga possible banget nantinya untuk memberikan penetrasi, karena sempat juga digunakan oleh Pika di regular seasons yang kelima di week-week yang sebelumnya. Kita akan lihat hero tersebut yang bakal coba to di-secure, atau mungkin Cloud juga yang sempat dinotis oleh Nevin yang bakal menjadi pilihan dari teman-teman dari EVOS Lynx. Yap, masih melakukan diskusi nampaknya dari teman-teman EVOS Lynx, terpantau ya dari kameranya, ternyata Cloud yang akan mereka bawa ke dalam gamenya bersama seorang Dexter tentunya yang setia menemani. Dan untuk geng Kapak berarti aku kayaknya melihat Kari ini possible banget, terus Clean juga karena dia punya trapping recoil, so jadi pilihan yang wise juga kalau misalnya mereka ngambil Clean, atau surprising pick lagi yang bisa dibawa oleh teman-teman dari geng Kapak juga. Dan ya kita akan melihat kali ini 2 pilihan hero terakhir mereka seperti apa, menentukan juga ini Pakito bakal ada di SP atau di jungler gitu. Kita akan lihat ya, ini bisa dibilang template hero yang memang sudah digunakan juga oleh EVOS Lynx, dan kita tahu ini adalah power spec
dari teman-teman geng Kapak dan juga EVOS Lynx. Dan ternyata carry yang sempat kita duga akan digunakan oleh Pika kini justru jatuh ke tangan Cincau untuk geng Kapak Basreng, disanding dengan adanya satu hero yang jarang juga terlihat, bahkan pamornya juga udah cukup menurun, udah bukan lagi prioritas tapi bisa dibilang situation pick, yaitu adanya satu hero itu Povius ya yang bisa ngedash dan memukul mundur hero-hero yang punya dash ability dari teman-teman EVOS Lynx. Ya, ini Demonic Force-nya bakal bener-bener repotin sih ya kalau misalnya ngelihat ada Povius, tapi Cecilion menjadi hero terakhir dilihat dari EVOS Lynx, hero yang memang kuat banget di area late game. Dan begitu menyakitkannya dia punya crowd control juga berupa Sanguine Claw, so harus benar-benar berhati-hati dari geng Kapak, tapi mereka juga punya Atlas yang pastinya untuk team fight bakalan kuat banget. Ada Kari juga yang pastinya bakal nembus juga ke arah Thames dan juga Akai. Jadi ini hero pick yang benar-benar imbang menurut aku, sama-sama punya kekuatannya masing-masing dan harus mereka maksimalkan semua potensi itu. Boleh dong minta tepuk tangan dulu semuanya yang ada di venue. Langsung saja berikan dukungan juga tentunya buat teman-teman dari geng Kapak Basreng dan juga teman-teman dari EVOS Lynx. Karena sebentar lagi kita akan langsung terbang untuk ke Land of Dawn tentunya untuk melihat pertandingan game yang pertama antara geng Kapak Basreng melawan EVOS Lynx. Oke, ini dia suara-suara para supporter dari kedua tim kali ini langsung ke posisinya masing-masing antara geng Kapak dan juga EVOS Lynx. Masih ditemani dengan Nevin dan juga Cipi, tapi jangan lupa juga buat teman-teman yang ada di rumah, Lita nih di-download dulu karena Lita jasa teman mabar kalian setiap saat. Yoi, dan nih kita tuh juga lihat tentunya ya persebaran dari masing-masing hero di masing-masing landing phase antara geng Kapak dan juga EVOS Lynx, di mana ya area top lane, God lane kita masih terlihat independen, masih coba untuk clearing lane-nya satu sama lain. Tal juga udah mulai coba untuk memberikan babysitting tentunya terhadap junglernya. Masih coba untuk buying time terlebih dahulu, walaupun kini kita bisa lihat juga di Violet jalan jauh banget untuk berikan gempuran ke arah seorang Mei dan hampir saja Mei menjadi korban first blood, tapi dia masih bisa selamat untuk mundur ke area belakang. Iya, itu Little Wanderer yang benar-benar berharga nampaknya ya buat teman-teman dari EVOS Lynx, bahkan sampai membutuhkan 4 pemain di sana. Dan juga kita melihat dari sisi atas, Cincau bersama seorang Pika ini bakal jadi fight yang cukup alot ya sebenarnya, tapi ini dia dari seorang Tal yang ternyata terciduk kali ini mencoba untuk memberikan gangguan sedikit ke area orange buff-nya terlebih dahulu. Yoi, Tal udah mulai terlihat nakal dan bahkan sudah diketahui oleh kawan-kawan dari geng Kapak Basreng. Violet datang, Bolton Sage maju ke depan, Mei lagi-lagi menjadi bulan-bulan langsung di follow up dengan ada satu pada Evans Ford dan this is it. First blood berhasil diamankan oleh kawan dari EVOS Lynx, tapi Sky tidak mau beratap apa lagi walaupun Caramel masih bisa mundur ke arah belakang, namun tidak dengan Funi, dan ternyata Funi still survive. Begitu pun juga dengan Caramel, dua hero yang hampir saja tewas coba untuk melakukan recall dan mundur ke area belakang. Iya, ini untung banget sih. Ngincernya orange buff, dapatnya eliminasi. Apalagi ini menuju ke arah seorang Mei, meskipun memang seorang roamer, tapi eliminasi benar-benar berharga. Apalagi ini adalah first round untuk EVOS Lynx. Tapi selanjutnya, objektif selanjutnya yang akan kita bahas kali ini adalah Turtle yang udah mulai muncul juga di area Lane of Dawn di 2 menit yang pertama. Beberapa source skill udah mulai dibuka, bahkan kali ini ada tangkapan maut yang masuk ke menuju ke arah seorang Mei. Tapi Tol masih berdiri dengan sangat amat kokoh di bagian terdepan, memberikan sedikit zoning out, dan juga Violet yang udah memberikan kali ini Bad Fist masih mengeluarkan, tapi ini dia Happy Speed terjaga Sky masih bisa mendapatkan ke area Turtle, tapi harus ditukar langsung oleh seorang Violet. Bahkan dari seorang Caramel gak bisa berbuat banyak lagi kali ini kan double kill juga udah didapatkan oleh teman dari geng Kapak Basreng. Memberikan suatu pembalasan lagi menjadi tambahan eliminasi dan pertukaran 2 untuk 1 yang terjadi barusan. Wow, galak banget nih teman-teman dari EVOS Lynx, di mana geng Kapak Basreng harus kehilangan 2 pemain mereka di area Turtle. Caramel terlihat masih ingin berkutat tentunya terhadap purple orange buff-nya terlebih dahulu, masih belum mau terlalu overcommit lagi. Begitupun juga dengan Sky, kita bisa lihat juga di mana lagi-lagi dari geng Kapak Basreng dan juga EVOS Lynx sudah kembali mengeningkan cipta. Masih belum ada momentum yang berhasil mereka dapatkan. Balik lagi di area bottom lane, point of view kita berada di area LW dan juga Violet. Dua-duanya masih terlihat aman, walaupun kita bisa lihat juga Tal mundur ke area belakang mengingat adanya pergerakan dari Funi yang hadir. Ini yang membuat dua hero dari EVOS Lynx prefer untuk berlindung di balik turret yang mereka miliki di area tersebut. Yes, mencoba untuk menurunkan tempo karena kali ini sebenarnya kerugian besar ada di tangan geng Kapak Basreng. Meskipun mereka masih bisa mengejar dari sisi goldnya, dan itu adalah hal yang sangat amat baik dari seorang Lipi. Kalian juga menghindari adanya satu inisiasi yang dibuka oleh seorang Mei dengan adanya bad fist yang dikeluarkan.
Di sisi lain juga kita melihat dari seorang Violet di area bottom lane kali ini berhadapan langsung dengan seorang LW. Ini bakal jadi fight yang sama-sama lama juga yang memang menjadi ciri khas seorang SP laner yang sama-sama tebal, sama-sama punya regen yang kuat juga. Yes, sejauh ini di menit kita yang keempat ya, kita bisa lihat juga Mei menjadi bulan-bulanan. Negara Heavy Space jadi buka letal, tapi ternyata masih mau di-commit oleh teman-teman dari Voslings. Prefer mundur lagi, dan back to the topic, di mana di menit keempat kali ini masih belum ada perbedaan gold yang signifikan, di mana ekonomi masih terbilang equal. Bahkan kita bisa lihat juga dari segi turret, dua-duanya sama-sama punya penjagaan yang ketat terhadap objektif touch yang mereka miliki. Walaupun kini dari kedua belah jungler, lagi-lagi sudah sibuk berkutat terhadap jungle patternnya, mengingat Turtle yang kedua juga sudah mulai hadir, sudah mulai di-poking juga teritorial Turtle dengan arah Revosus walaupun di area bottom lane. Dominic First sudah mulai dibuka begitu saja, mengarahkan sana Violet, Bolton Saints, bahkan masih belum mau mundur LW-nya. Dan itu hanyalah sebuah distraction karena satu buah poin Turtle berhasil di-secure oleh kawan-kawan dari geng Kapak Basreng. Iya, nampaknya belum ada kontestasi yang mau dibuat terlalu besar dari teman-teman EVOSLings, mengingat tadi juga seorang Violet dalam bahaya ya ketika damage yang masuk dari seorang LW ternyata begitu banyak membuat dia harus mundur terlebih dahulu, bahkan melakukan recall dan menjadi satu keuntungan karena akan ada sedikit space di bagian bawahnya. Tapi ini dia kita bergeser lagi ke area mid lane, Tal dan juga Lipi berhadapan langsung dengan adanya seorang pun yang menggunakan Valentina dari sisi mid lane-nya. Tapi di sisi lain pun dari seorang Mei bisa melakukan zoning out dengan begitu baiknya, bahkan satu outer turret berhasil diamankan oleh geng Kapak Basreng. Objektif yang begitu penting di area early. Yes, objektif gaming sudah mulai diperlihatkan oleh geng Kapak Basreng, di mana satu objektif saat pun berhasil mereka renggut di area bottom lane. LW masih berusaha keras untuk memberikan penjagaan agar tidak terjadi mirroring layaknya di area top lane yang sudah terlihat EVOSLings dengan objektif tersebut. Walaupun di area mid lane, back to the mid lane, di mana dari 3 hero geng Kapak Basreng masih coba untuk memberikan penjagaan. Violet juga masih enggan untuk mundur ke area belakang. Turtle berubah posisi di area sebelah kanan hutan, tapi di area top lane kita bisa juga Talifis mencoba mengarah ke arah serang cincau. Mei juga udah siap untuk berikan penjagaan yang membuat Top River untuk mundur ke arah belakang terlebih dahulu, Nevin. Iya, sabar-sabar cicil manjanya terlebih dahulu, tapi berbeda di area mid lane-nya kali dari seorang Caramel harus terjebak lagi dari FSP, bahkan Tempest of Blood harus terbuka juga dari seorang Caramel hanya untuk melakukan pelarian diri dan kembali lagi reset. Untuk kedua tim kali ini mereka nggak boleh terlalu terburu-buru, beberapa objektif akan muncul dalam beberapa saat lagi juga, dan mid turret yang akan menjadi sangat penting untuk kedua tim kali ini. Ya, sejauh ini dari geng Kapak benar-benar memberikan penjagaan yang ketat. Treatment terhadap turretnya benar-benar terlihat cukup jelas, di mana EVOSLings gak bisa menyentuh ke area pertahanan tersebut. Dan kini kita bisa lihat juga kerumunan dari geng Kapak Basreng berada di area teritorial teman-teman dari EVOSLings. Caramel prefer untuk mundur ke arah belakang dan belum mau untuk melakukan inisiasi lebih lanjut lagi. Geng Kapak Basreng hanya milih untuk langsung melakukan poking ke area Turtle yang ketiga, di mana tidak ada observasi yang membuat geng Kapak berhasil mensekurkan objektif tersebut secara cuma-cuma. Tapi di area top lane terlihat kekosongan terjadi. Ini membuat EVOSLings langsung memberikan pertukaran terhadap satu objektif turret yang dimiliki oleh geng Kapak Basreng. Yes, dan kalau kita melihat juga dari sisi tengahnya Funi bersama seorang Mei, kali ini mereka masih benar-benar memberikan pressure, dan Caramel berhasil mendapatkan satu auto turret. Ini menjadi pertukaran yang cukup adil ya untuk sisi atasnya. Tapi di sisi lainnya, yaitu di sisi bawah, Violet yang kali ini harus berhadapan dengan dua pemain langsung. Hanya bisa nge-clear ke area wave terlebih dahulu. Sama-sama nggak mau terlalu terburu-buru karena ini masih di menit yang ke-7 dengan bisa dibilang power late game yang ada di kedua tim. Ya, Violet tadi udah mengaktifkan kekuatan Inverter, bahkan kita bisa lihat juga ada satu buah heavy speed menjepit ke arah LW, dan bahkan kita bisa lihat juga mana Caramel yang langsung mengucapkan ini fast forward, tapi memang ternyata dibalas dengan satu buffer lagi dibuka oleh seorang Mei, namun ternyata Tal lari terpirit-pirit untuk menghindari serangan, namun tidak ada korban jiwa. Justru Violet yang tidak bisa bertahan pun harus tumbang, looking for another kill, di mana Mei coba untuk memukul mundur dari Caramel, namun ternyata Caramel masih bisa menghindari serangan yang diberikan oleh dua hero dari geng Kapak Basreng, Nevin. Ya, suatu nice fatal dari seorang Mei tadi berhasil dapetin dua pemain, tapi ternyata yang berhasil dieksekusi hanya satu pemain saja. Masih menjadi keuntungan karena perbedaan gol kali ini masih diungguli oleh teman-teman dari geng Kapak Basreng juga. Dan kita melihat lagi ada sedikit inisiasi yang coba untuk dibuka nampaknya di area mid lane, bahkan di area purple juga udah mulai diganggu-ganggu, tapi Caramel masih bisa mendapatkan purple buff-nya tanpa ada gangguan karena zoning out begitu baik juga dari seorang Tal maupun Lipi. Kita bisa lihat juga dari geng Kapak, mereka coba untuk mulai menurunkan tempo permainan terlebih dahulu. Begitu pun juga dari EVOSLings, masih belum ada momentum yang di-create dari kedua belah inisiator ini. Mereka prefer untuk menunggu Lord yang beberapa detik lagi akan
akan muncul di area permukaan lane off down di area top lane. Sky juga coba untuk memberikan backup untuk membersihkan laning yang sempat didorong wave minionnya oleh teman-teman dari EVOS Link sejak Caramel dan This Is It. Lordnya sudah mulai hadir, Tal udah mulai maju ke depan. Satu buah Hipis sudah mulai saja. Deadfish juga di follow up mengarah ke arah tubuh Funi dalam bencana. Dan bahkan Tempest of Blade udah dibuka mengarah ke arah tubuh dari seorang Funi pun buat Funi harus tumbang. Main jadi korban selanjutnya. Violet gak bisa bertahan bahkan Tal pun harus hilang. Jika dibalaskan dua teman-teman geng kapak Basrina looking for satu objektif turret yang dimiliki dari Pos, namun ternyata tidak. Belum ada wave minion yang memberikan penunjukan terhadap geng kapak buat mereka prefer untuk masuk ke area objektif Lord yang pertama kali ini, Nevin. Wow, ini fight yang benar-benar intens ya antara kedua tim kali ini melakukan pertukaran demi pertukaran mereka. Bahkan tadi kita melihat ada copy ultimate dari Happy Speednya dan Lord berhasil diamankan juga oleh teman-teman dari geng kapak Basreng. Lord yang pertama. Tapi kita bakal melihat lebih dahulu ke arah replaynya. Dimana tadi ada satu foto yang berhasil korek bagian terdepan langsung di backup juga oleh teman-teman yang lain. Tapi dengan adanya Popeyes yang dibawa ke dalam game kali ini bisa bilang cukup merepotkan, membatasi banget semua mobilitas yang dipunyai oleh teman-teman dari EVOS Link. Namun untungnya masih ada dua pemain yang bisa bertahan di bagian belakang. Violet bahkan harus direlakan di sana. Ya, ini benar-benar kompleks dan intens banget tentunya dari segi team fight yang di-create oleh dari kedua belah pihak. Dan bahkan kita bisa lihat kill count yang terjadi antara geng kapak Basreng dan juga EVOS Link terlihat sama, balance dan juga equal. Tapi kini kita akan lihat tentunya dari defense mechanisms EVOS Link. Mengingat Lord yang sudah disecure oleh geng kapak akan berjalan ke area bottom. Turret yang dimiliki oleh EVOS Link. Savage coba dikopi saja menjepit ke arah seorang Belas People. Dengan ada satu buah Hipis Miss Break yang dikopi oleh seorang Funi. Ini membuat dari EVOS Link prefer untuk mundur ke arah belakang, menyambut hangat ke area Lord yang hadir di area bawah. Tapi di area mid lane sudah tidak ada lagi penjagaan. Center turret EVOS Link kini sudah hilang. Ini membuat visions dari geng kapak Basreng terhadap hutan yang dimiliki oleh EVOS Link akan jauh lebih luas lagi di menit kita yang 10 kali ini. Ya, guessing gaming benar-benar digunakan di game kali ini dengan lepasnya Valentina di tangan seorang Funi. Dan tadi kita melihat juga di sisi mid lane-nya dari seorang Livi pun gak bisa berbuat terlalu banyak ketika udah adanya push turret. Dan ini untuk sedikit item build-nya yang akan kita bahas. Untuk Famous-nya sendiri dia udah ada Karasun Sight dan juga Dominus Ice yang pastinya ini bakal merepotkan untuk teman-teman dari geng kapak yang mempunyai efek regen yang cukup tinggi. Ya, ini kita bisa lihat dari segi item dari menit kita yang 11 sudah ada item-item jahat yang sudah di kantong, yang bahkan Divine Glaive, satu item penetrasi tinggi Magic pun sudah mulai terlihat ada di dalam tubuh dari seorang Funi. Ini membuat damage yang diberikan nantinya akan semakin menyakiti dari teman-teman EVOS Link. Tadinya harus perlu diperhatikan, diantisipasi lagi karena kini kita bisa juga dimana mendarat dengan ada satu Fataling mengarah karena itu seorang Violet, membuat Violet langsung di begal. Begitu saja tak looking for another kill. Kali ini kita bisa lihat juga dimana Fraser Himpit tidak bisa berbuat apa-apa yang membuat dia pun harus tewas di tangan anak dari EVOS Link. Dan double kill, triple kill bahkan dikantongkan seorang Cincau dan satu hero lagi yang bisa langsung tewas dibuat EVOS Link. Harus kehilangan pemain mereka dan wipe out berhasil di-build oleh teman-teman dari geng kapak Basreng. It will be disaster tentunya karena base akan terbuka lebar. Wipe out berhasil diamankan oleh geng kapak Basreng dan kali ini Minion Wave memang udah mulai masuk tapi nggak cukup karena seorang Violet udah kembali lagi ke dalam base mereka, ke dalam lane of dan ke arah teras rumah dari teman-teman di EVOS Link. Kesempatannya begitu besar untuk geng kapak Basreng. Apa iya bakal di end di 10 menit saja? Tapi ini dia dari geng kapak yang udah mulai reset lagi. Dan kalau kita melihat juga Lord akan muncul dalam beberapa detik, bisa aja direbut. Tapi dengan perbedaan gol sampai ke arah 7.000 mungkin dari EVOS Link harus lebih berhati-hati lagi bermain dengan metode pick off kah? Atau mungkin melakukan gameplay mereka yang lebih bisa nge-press ke arah teman-teman dari geng kapak Basreng. Wow, di pertemuan kedua Blue Star Beast kita kali ini geng kapak benar-benar segalak itu. EVOS Link lagi-lagi dibuat untuk langsung memikirkan cara untuk melakukan defense mechanism terhadap Lord yang kedua yang lagi-lagi berhasil di-secure oleh kawan-kawan dari geng kapak Basreng. Kita bisa lihat juga di mana di area bottom lane pun tidak sempat untuk langsung poking ke arah Tar, di mana satu objektif inner Tar dari EVOS Link ini pun lenyap. Dua base Tar tersisa dari EVOS Link. Kita
kita akan lihat satu Lord yang sudah disecure akan menjadi jawaban untuk Geng Kapak mengalahkan EVOS Link. Ternyata dengan ada defense mekanisme yang kuat dari High Ground yang memiliki EVOS Link, justru Geng Kapak masih belum bisa untuk menjawab dan bahkan meruntuhkan High Ground base yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOS Link. Dua base turret saja tersisa sejauh ini dari teman-teman EVOS Link. Mereka udah mulai full defense lagi karena Lord akan masuk dalam beberapa saat lagi di menit yang ke-13. Minion wave dari area atas langsung dipush juga oleh seorang Mei, kali ini membuka perfect match-nya. Tapi di area tengah juga dari seorang Tol masih menahan untuk habis game-nya dan destroy dari seorang Jijau. Satu base turret saja tersisa tapi 5 pemain dari EVOS yang akan segera menahan habis dibuka. Fatal yang udah karena 2 pemain, bahkan Tempest of Death kayaknya serangan ambil masih belum cukup juga untuk bisa merupakan satu pun pemain. Dan lihat, 2 pemain saja tersisa. Lordnya memang tumbang, tapi masih ada beberapa pemain dari Geng Kapak Bastraya too strong. Belum bisa mereka tumbangkan sama sekali, namun ini dia EVOS Link menolak kalah padam dari seorang Lipi. What a nice play Lipi. What a nice play Lipi kah? Kita bisa lihat juga Pika dan Lipi yang tersisa dari EVOS Link, dan bahkan Maniac berhasil diciptakan oleh seorang Lipi yang membuat defense mekanisme terhadap high grounds yang EVOS Link memiliki masih belum bisa ditembus, walaupun itu udah tinggal satu tetes darah penghabisan lagi sih, tinggal satu sentilan lagi. Dan gini kita bisa lihat juga replay terlihat apa yang terjadi, di mana cantiknya defense mekanisme dipertontonkan oleh teman-teman EVOS Link. Violet berkorban dengan maju ke depan untuk menahan Lord dan gempur yang diberikan, dan kita bisa lihat Lipi yang ada di area belakang ini benar-benar free hit banget. Hero yang tersisa dari Geng Kapak Bastraya pun langsung dilibat habis dengan adanya Bad Fist dan Bad Impact yang dikeluarkan oleh Lipi, yang membuat dia berhasil mensecure karya point mania kita di menit yang ke-13 tadi, Devin. Ini kacau sih dari seorang Lipi. Sebenarnya benar-benar di-respect entah itu dengan Athena ataupun dengan zoning out yang begitu bagus juga. Tapi ini dia beberapa fight yang mulai diinisiasi lagi di area purple. Bahkan seorang Karam untuk terlibat sama Tempest of Death lagi dibuka. Sky berhasil menemukan karena seorang Violet. Satu pemain sudah hilang dan EVOS Link dibukul mundur lagi dengan 3 pemain saja. Terus apa iya dari seorang Lipi bisa membalikkan keadaan lagi di momen yang kedua ini, momen yang benar-benar krusial untuk teman-teman dari EVOS Link, Cipi. 3 hero tersisa dari EVOS Link. Wave Minion sudah mulai masuk ke arah base air jadi dimiliki oleh teman-teman dari EVOS Link, dan langsung dihajar begitu saja Geng Kapak Bastraya take the game yang pertama kali ini. Wow, congratulations Geng Kapak Bastraya yang berhasil ngedapetin game pertama di Best of